Mas, selamat pagi. Iya. Eh, Cuaca pagi ini di Labuan Bajo cerah, Pak Hasan? Sangat cerah, Mas. Oke. Ini matahari terbit sangat cerah, langit juga sangat biru ini. Semoga semangatnya juga seperti cuaca pagi ini ya, cerah ya. Siap, siap, Ya. Mas. Pak Hasan, terkait dengan dermaga pribadi, hotel-hotel di Labuan Bajo yang dikabarkan ilegal, ini benar informasinya begitu, Pak Hasan? Baik, Mas Rizwan. Memang kemarin kita ada pertemuan dengan Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan di Labuan Bajo, dan kebetulan ada media dari nasional dan lokal juga menanyakan terkait dengan bagaimana izin-izin dermaga-dermaga khusus yang ada di Labuan Bajo. Nah, perlu saya sampaikan bahwa memang hampir keseluruhan dermaga atau terminal untuk kepentingan sendiri di Labuan Bajo itu belum mendapatkan izin dari Kementerian Perhubungan terkait dengan pendirian terminal untuk kepentingan sendiri maupun terminal khusus. Begitu, Mas Rizwan. Oke, kalau memang belum ada izin kemudian bisa berdiri itu kenapa begitu, Pak Hasan? Baik, mungkin rata-rata mereka mendirikan terminal atau dermaga untuk kepentingan sendiri itu sekitar tahun 2017, 2018 dan juga tahun sebelumnya. Mungkin mereka belum tersosialisasi sebetulnya bagaimana mekanisme terkait dengan izin untuk mendirikan dermaga untuk kepentingan sendiri maupun untuk terminal khusus. Oke. Jadi saya tidak bisa menyalahkan sepenuhnya terkait dengan bagaimana mereka belum mendapatkan izin. Hanya saja memang ada mekanisme yang bisa mereka laksanakan untuk penyesuaian sehingga nantinya tetap dapat diberikan izin untuk dermaga-dermaga tersebut. Oke. Rata-rata ini disampaikan tadi dari tahun 2017, 2018 begitu. Ini sudah beberapa tahun yang lalu, dan informasi tentang keberadaan dermaga-dermaga ilegal ini sebenarnya sudah diketahui KSOP sudah berapa lama begitu, Pak Hasan? Pada saat saya diberikan amanat untuk menjadi kepala KSOP Klasik Labuan Bajo tanggal 1 Juli tahun 2021, memang saya sempat menanyakan kepada staf-staf kami bahwa bagaimana dengan kerjasama terkait dengan pembangunan dermaga untuk kepentingan sendiri maupun terminal-terminal khusus di Labuan Bajo. Dan ternyata pas disampaikan dari teman-teman yang sudah lama di pelabuhan Labuan Bajo, memang belum pernah ada kerjasama dan juga belum pernah mengeluarkan rekomendasi terkait dengan pembangunan dermaga-dermaga tersebut. Begitu, Mas. Oke. Dan kemudian langkah selanjutnya nih setelah mengetahui bahwa banyak nih dermaga-dermaga di hotel ya yang belum memiliki izin, kemudian langkah selanjutnya dari KSOP sudah adakah pendekatan dengan hotel-hotel yang memiliki dermaga yang belum memiliki izin tersebut, Pak Hasan? Baik, Mas, kita memang dalam waktu dekat sebetulnya rencananya di bulan November ini kita akan melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pemilik dermaga hotel-hotel di Labuan Bajo dan sekitar Taman Nasional Komodo, dengan cara sebelum kita sesuaikan terkait dengan dermaga mereka, kita akan lakukan sosialisasi. Kita akan sampaikan aturan-aturan, regulasi-regulasi terkait, sehingga nantinya tidak seperti dipaksakan, tetapi mereka akan memahaminya berdasarkan bahwa itu merupakan suatu aturan dan mereka harus melaksanakan. Baru setelah itu nanti akan kita bantu bagaimana proses penyesuaian TUKS dan TEPSUS ini sehingga bisa nantinya kami harapkan tahun 2022 seluruh terminal-terminal maupun dermaga-dermaga khusus ini sudah bisa bekerja sama dengan KSOP Labuan Bajo dan tentu akan membayarkan pendapatan negara bukan pajaknya, sehingga itu akan menambah pendapatan negara di bidang kepelabuhanan dan pelayaran. Oke, jadi ada pajaknya di situ, Pak Hasan ya, yang harus dibayarkan. Ini berarti dari tahun 2017-an ini ada kerugian begitu yang dialami begitu oleh negara begitu, Pak Hasan? Baik, Bapak, mungkin kita tidak menyebutnya satu kerugian. Memang ada sewa perairan negara yang belum ditagihkan karena mekanismenya belum berjalan dengan baik. Jadi sebetulnya menurut
peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2016 terkait dengan pendapatan negara bukan pajak, bahwa apabila perairan, karena perairan ini adalah milik Republik Indonesia, laut ini adalah milik negara, maka mereka wajib membayar sewa perairan sebesar 2.500 per meter persegi. Dikalikan dengan luas area yang mereka gunakan secara komersial dan digunakan untuk kepentingan sendiri. Nah, itu harus tertuang kerjasama dengan otoritas pelabuhan setempat, dan itu dilaksanakan setiap 1 tahun sekali pembayarannya, dan maksimum perjanjian kerjasama kita laksanakan selama 3 sampai dengan 5 tahun. Begitu, Mas. Oke, baik. Dan ini berarti kedepannya kalau misalnya ada hotel-hotel yang tidak mau begitu, katakanlah untuk mengurus izin, ada sanksi yang akan dikenakan begitu, Pak Hasan? Kita akan menyesuaikan dengan regulasi, jadi mungkin nanti karena ini merupakan aturan yang memang bukan kita buat secara mandiri atau sendiri di pelabuhan setempat, tetapi memang aturan yang sudah tercantum di dalam Undang-Undang 17 tahun 2008, kemudian turunannya juga keluar lagi di dalam PP 61 2009 terkait peraturan pemerintah tentang kepelabuhanan, kemudian direvisi dalam PP nomor 64 tahun 2015, dan kemudian juga tercantum juga di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, PP peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2021. Kemudian ada juga penyesuaian terkait dengan aturan Permenhub-nya, di mana sebelumnya terkait dengan terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri ini tercantum di dalam Permenhub nomor PM 20 tahun 2017 yang sudah dicabut dan digantikan dengan Permenhub nomor PM 52 tahun 2021 tentang terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri. Nah, di sana sudah sangat detail, gamblang terkait dengan mekanisme, kemudian syarat-syarat perizinan yang memang nantinya akan kita sosialisasikan kepada teman-teman hotel-hotel pemilik dermaga di Labuan Bajo. Oke. Begitu, Mas. Oke. Pak Hasan, mungkin ada datanya nih. Ada berapa dermaga-dermaga yang belum memiliki izin di Labuan Bajo hingga saat ini, Pak Hasan? Kemarin kita data dari daerah wilayah lingkungan kepentingan kerja kita dan lingkungan DLKR DLKP kita, itu sekitar 9 dermaga yang ada di area Labuan Bajo dan pulau-pulau di sekitar TNK juga. Jadi kita sudah buatkan konsep surat, sebetulnya hanya saja tinggal memang waktunya kita masih belum mendapatkan waktu yang tepat. Dan juga para pemilik hotel juga sudah kita komunikasikan dengan mereka, sudah kita konfirmasi bahwa dalam waktu dekat kita akan memberikan sosialisasi kepada mereka, dan mudah-mudahan mereka nanti bisa memahami dan memenuhi kewajibannya kepada negara. Begitu, Mas. Oke, baik. Selain pelabuhan gitu, adakah aturan lainnya terkait dengan bangunan-bangunan mungkin yang dibangun oleh hotel di pelabuhan begitu, Pak Hasan? Mereka, saya belum melihat sebetulnya terkait dengan bangunan yang ada di atas air, tapi rata-rata memang mereka membangun, terutama hotel-hotel yang besar yang manajemennya sudah bagus, mereka hanya membangun dermaga-dermaga, dan memang sebetulnya apabila itu dibangun dermaga baru atau untuk kepentingan sendiri ya, yang dilaksanakan secara komersial, memang harus melalui kajian. Ya, jadi saya juga tidak tahu dulunya apakah itu sudah melalui kajian, karena harus dilihat dari pasang surut, kemudian apakah dari unsur keselamatan itu memenuhi syarat, apakah tidak mengganggu alur lalu lintas kapal dan lain sebagainya. Itu seharusnya kalau dia belum terbangun, bahwa itu dibangun baru, harus melalui mekanisme itu sebetulnya. Tapi karena memang penyesuaian, nantinya mereka akan diberikan kajian lagi oleh Distrik Navigasi dan juga Kantor Kesehatan Bandaran, apakah memang layak untuk tetap berdiri atau tidak nantinya. Oke, jadi nanti akan ada langkah selanjutnya begitu ya? Siap, Mas, begitu. Oke, baik Pak Hasan, terima kasih informasinya untuk RRI ND pagi ini. Selamat kembali beraktivitas. Salam sehat, sukses selalu. Terima kasih, Mas. Salam sehat, selamat pagi. Selamat pagi. Pendengar, baru saja